kemudian pada siang harinya kita melakukan onani, maka puasa kita akan coba bantah dengan kitabnya ulama. Salah satunya adalah guru dari Ustadz Yazid Jawas. Dikarenakan apa? Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa onani akan membatalkan puasa. Karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kuncinya adalah ini sebetulnya yang dipermasalahkan. Baik, di akhir video ini saya ingin memberikan pesan yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Video kali ini saya ingin membahas tentang Ramadan, tentang puasa lebih tepatnya. Sebetulnya pembahasan ini itu sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Sudah pernah dibahas juga oleh YouTuber-YouTuber Aswaja yang lain. Tetapi dikarenakan ini adalah bulan Ramadan dan saya kira momennya pas untuk menjelaskan kembali dari cuplikan video salah satu Ustadz Wahabi yang menyatakan bahwa ketika kita sedang melakukan ibadah puasa, kemudian pada siang harinya kita melakukan onani, maka puasa kita tidak dihukumi batal, tetapi hanya dihukumi dosa besar. Sedangkan puasanya sendiri tetap sah. Itulah fatwa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas, salah satu ulama Salafi Wahabi senior yang ada di Indonesia. Di video ini saya akan membahasnya secara singkat saja. Pertama-tama saya akan menampilkan video dari Ustadz Yazid Jawas ini. Setelah itu kita akan coba bantah dengan kitabnya ulama yang jelas diakui oleh mazhab Syafi'i. Kemudian kita juga membawa qaul dari 3 ulama Arab Saudi yang berpaham Wahabi. Salah satunya adalah guru dari Ustadz Yazid Jawas. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, saya akan memberikan satu saran atau satu nasihat bagi teman-teman yang mengikuti manhaj salaf, orang-orang yang mengikuti Salafi Wahabi tersebut. Dan ini adalah pesan yang sangat penting. Jadi dimohon teman-teman bisa mendengarkan video ini atau menonton video ini dari awal sampai akhir nanti, agar pesan yang akan saya sampaikan itu bisa dicerna dengan baik. Baik, kita mulai dengan video Ustadz Yazid Jawas. Yang ketujuh ini khilaf, ya. Yang ketujuh ini khilaf dari ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, dan Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan. Itu adalah cuplikan video dari ceramah Ustadz Yazid Jawas. Bagaimana beliau menerangkan bahwasanya salah satu hukum yang membatalkan puasa adalah onani dari kitab yang dia bacakan. Tetapi beliau menyatakan bahwasanya jumhur ulama menyatakan dengan onani puasa akan batal. Kemudian beliau menyampaikan bahwa di hal tersebut ada ikhtilaf. Dan beliau membawa qaul dari Ibnu Hazm, kemudian Asy-Syaukani, dan yang terakhir adalah Albani. Menyatakan bahwa onani tidaklah batal. Yang salahnya lagi, ini kesalahan yang paling pentingnya yang harus dibetulkan adalah beliau menguatkan pendapat tersebut. Dikarenakan apa? Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa onani akan membatalkan puasa. Nah, ini kita akan bantah. Baik, yang pertama kita akan bantah dari kitab ulama. Di sini saya bawakan kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita buka di halaman 623. Sudah saya tandai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuhu aidon al-imsaku 'anil istimna wa huwa istikhrajul maniyyi bi ghairi jima'in. Haroman kana ka ikhrajihi biyadihi au mubahan ka ikhrajihi biyadi halilatihi fayuftiru bihi wa syartuhu aidon, dan syaratnya juga, maksudnya syarat dari puasa adalah al-imsaku 'anil istimna'i, menahan diri dari istimna. Apa itu istimna? Wa huwa istikhrajul mani bi ghairi jima'in. Itu adalah mengeluarkan mani tanpa melakukan jima'. Haroman kana ka ikhrajihi biyadihi. Hal ini dihukumi haram seperti mengeluarkannya dengan tangannya sendiri. Au mubahan ka ikhrajihi biyadihi halilatihi. Atau berhukum mubah seperti mengeluarkannya dengan tangan istrinya. Fa yuftiru bihi. Maka batalah puasanya dengan hal tersebut. Ini pendapat dari salah satu ulama Syafi'iyah, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak sampai situ, saya juga akan membawakan qaul ulama Wahabi yang ada di Arab Saudi. Yang pertama adalah pendapat dari Bin Bas.
Ya, saya akan tampilkan di sini. Kita bacakan bersama-sama. As-su'alu syabun istamna fin nahari wa huwa shaimun famada yajibu alaihi. Pertanyaannya, seorang pemuda melakukan istimna di siang hari dan dia sedang berpuasa. Maka apa kewajiban atas pemuda tersebut? Al-jawab, al-istimna'u fi nahari ramadhana yubtilu shauma idza kana muta'ammidan. Dzalika wa kharaja minhul mani wa alaihi ayyaqdiya in kana shaumu faridah wa alaihi taubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-istimna'a la yajuzu la fi hali shaumi wa la fi ghairihi wa hiya allati yusammiha an-nasu al-'ada as-sirriyah. Ya, jawabannya Syekh bin Baz, istimna di siang hari pada bulan Ramadan yubtilu shauma, membatalkan puasa, idza kana muta'ammidan, jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, wa kharaja minhul mani, dan dengan melakukan hal tersebut maka keluarlah darinya air mani. Wa alaihi ayyaqdiya in kana shaumu faridah, dan kewajiban atasnya adalah mengqadha puasanya jika puasa tersebut adalah wajib. Wa alaihi taubatu ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya pula laki-laki tersebut atau pemuda tersebut bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anal istimna'a la yajuzu, karena istimna atau onani itu tidak diperbolehkan. La fi halis saumi wa la fi ghairihi, tidak diperbolehkan dalam keadaan berpuasa dan juga tidak diperbolehkan dalam keadaan selainnya. Maksudnya dalam keadaan tidak berpuasa juga tidak diperbolehkan. Wahyallati yusammihan nasu al-'ada as-sirriyah, dan istimna ini juga sering disebut oleh manusia, maksudnya oleh khalayak ramai juga disebut al-'ada as-sirriyah. Jadi penyebutan lain dari istimna atau onani itu al-'ada as-sirriyah. Itu adalah pendapat bin Baz. Yang terakhir saya akan bawakan pendapat dari gurunya Ustadz Yazid Jawas, yaitu Syekh Utsaimin. Ya, saya akan tampilkan di sini. Cukup panjang, silahkan dibaca sendiri. Pause kemudian dibaca sendiri. Ya, untuk mempersingkat waktu. Dan di sini beliau juga membawakan dalil akan diharamkannya istimna. Beliau membawakan itu yang berwarna merah, walladzina hum li furujihim hafizun ila akhirih, yang beliau kutip di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau juga bawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a ila akhirih. Nah, itu silahkan dibaca sendiri. Itu adalah dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin dalam mengharamkan apa yang disebut dengan istimna atau onani. Sedangkan muridnya Ustadz Yazid Jawas malah membawakan perkataan dari tiga ulama, yaitu Ibnu Hazm, kemudian ada Asy-Syaukani dan Albani yang menyatakan bahwa onani adalah boleh. Maksudnya boleh adalah tidak membatalkan puasa, hanya mendapatkan dosa atas onaninya. Yang terakhir saya akan bawakan perkataan ulama, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Kali ini dalam bentuk video. Al-istimna an yu'alij dhakarahu hatta yunzil al-mani. Hadha al-istimna yusammunha al-'ada as-sirriyah. Hadi haram. حرام للصائم وغيره، بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية حرام مطلق للصائم ولغيره، لكن الصائم إذا فعلها يبطل صيامه لأنه استخرج شهوته بسبب منه، وهو نوع من الاستمتاع. الاستمناء نوع من الاستمتاع، والصائم ممنوع من الشهوات الجنسية. نعم. Itu adalah pendapat dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dan beliau juga membawakan dalil, ya. Dalilnya sama seperti apa yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Baik, silahkan ya teman-teman Salafi Wahabi mengikuti Ustadz Yazid Jawas atau mengikuti tiga ulama Salafi Wahabi yang ada di Arab Saudi. Dan juga ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Disebutkan juga oleh Ustadz Yazid Jawas bahwasanya onani membatalkan puasa adalah pendapat dari jumhur ulama. Tetapi beliau lebih menguatkan. Kuncinya adalah ini sebetulnya yang dipermasalahkan. Ustadz Yazid Jawas menguatkan pendapat bahwasanya onani tidak membatalkan puasa. Bagaimana coba dibayangkan ketika para pengikut Ustadz Yazid Jawas ini mengikuti apa yang difatwakan oleh Ustadz Yazid Jawas.
maka bisa-bisa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap ya, kita tidak boleh menghukumi puasanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak puasa dari hambanya. Baik, di akhir video ini saya ingin memberikan pesan yang sangat penting kepada teman-teman yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti ustadz-ustadz sunnah yang katanya mengikuti Al-Quran dan hadis alias Ustadz Wahabi. Pesan saya yang sangat penting cuma satu. Jangan sering-sering bro, nanti lecet.